Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa rahimahullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan dan keselamatan sehingga dapat datang ke Masjid At-Taqwa ini. Pertama dalam rangka menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan pengajian kita membaca hadis Bukhari. Sebelum menyambung hadis yang lalu, itu ada fotokopi yang dibagikan tadi. Itu bacaan ketika menyapu muka setelah selesai salat. Jadi ketika menyapu muka setelah selesai salat, setelah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu bacaannya. Nah, kalau baca adalah Nabi Muhammad SAW ketika selesai salat, selesai salat atau sesudah salam, menyapu muka beliau dengan tangan kanan serta berdoa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim, Allahumma zhabni al-hamma wal hasanah. Artinya di bawah, aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, hindarkanlah musibah yang menyebabkan aku berduka cita dan bersedih hati. Nah, itu pertama disuruh oleh Nabi membaca doa ini setelah selesai salat. Itu salam ke kanan, salam ke kiri, lalu menyapu muka sambil berdoa ini tadi. Kenapa bacaan ini diletakkan setelah selesai salat? Karena salat itu kita baru saja berhubungan kepada Allah, baru saja berhubungan kepada Allah, lalu disuruh meminta. Nah, jadi karena sudah baru saja berhubungan Allah, lalu disuruh meminta. Ketika selesai salat, itu adalah waktu yang sangat dikabulkan berdoa. Kita masih dalam keadaan berwudu, ketika masih menghadap kiblat, ketika suasana hati kita belum ada terkombinasi dengan yang lain. Nah, jadi apa? Selesai baca doa ini jangan. Jadi diletakkan setelah selesai salat itu waktu yang sangat istimewa itu tadi. Itu yang mengenai waktu. Nah, doa ini sangat berbeda dari doa banyak yang berlari berdoa. Biasanya doa-doa Nabi itu dimulai dengan alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tidak. Dimulai dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diiringi dengan dua asmaul husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi doa ini sangat berbeda dari doa-doa yang lain. Itu dimulai dengan syahadat dan diiringi dengan dua asmaul husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru meminta. Memintanya katanya simpel tapi pengertiannya luas. Allahumma zhab anni al-hamma wal hasanah. Ya Allah, hindarkanlah musibah yang menyebabkan aku berduka cita dan bersedih hati. Jadi setiap musibah itu orang pasti duka cita. Musibah itu luas. Anak ada lulus sekolah itu musibah. Berusaha melamar ada kabur itu musibah. Berdagang rugi itu musibah. Nah, jadi apa? Musibah itu banyak. Hindarkan aku dari segala bentuk musibah. Dan berduka cita atau bersedih hati. Nah, apa saja yang gagal dalam hidup kita itu kita pasti bersedih hati. Nah, jadi supaya sukses semuanya, kita berdoa hindarkan yang segala kegagalan
alhamdulillah semuanya sukses itu. Nah, jadi perbedaannya hanya kamu simpel alhamma wal hasanah yang menyebabkan berduka cita dan bersedih hati. Nah, ini disuruh Nabi baca setiap selesai salat maupun salatnya fardu atau salatnya sunnah. Karena Nabi tidak menginginkan umat beliau itu selalu dalam kehidupan apa? Sedih dan apa? Berduka cita atau apa? Kada mau sedih hati dan berduka cita, mau Nabi menginginkan supaya umat beliau itu bahagia. Nah, kalau kita dalam hidup selalu bahagia, kita beribadah tenang. Nah, beribadah apa? Lapang dan tenang itu tadi. Nah, jadi justru itu Nabi yang menganjurkan apa? Agar dibaca setelah selesai salat itu, setelah salat itu. Nah, itu apa? Jadi waktu yang sangat istimewa, doanya yang sangat istimewa itu simpel, tapi apa? Tapi pengertiannya luas. Dan dimulai tadi dengan syahadat dan dua asmaul husna, harapan orang baru meminta. Kita baru saja berhubungan dengan Allah itu tadi. Nah, itu jadi ketika menyapu muka dibacalah doa ini tadi. Nah, setiap salat fardu ataupun salat sunat baca itu tadi. Sambil menyapu apa? Menyapu muka itu tadi. Nah, di bawah itu ada catatan laba kurung Al-Azkar saat 69. Itu ada di ini, doa ini ada dalam kitab Azkar halaman 69. Jadi kalau membaca di kitab Al-Azkar itu halaman 69 itu tadi. Nah, kemudian kita teruskan pengajian kita yang membaca hadis. Hadis itu kita tahu semalam itu ada semua perkataan Nabi yang direkam oleh para sahabat. Jadi yang ada mereka perkataan Nabi-nya itu ada hanya Islam. Agama lain tidak ada. Nah, tidak ada yang agama lain punya perkataan Nabi Isa direkam oleh umatnya, tidak. Nabi Musa tidak, hanya Islam. Para sahabat mereka perkataan Nabi. Jadi semua perkataan Nabi itu direkam oleh sahabat tadi. Nah, kemudian kita menyambung semalam fadilah atau keistimewaan orang menuntut ilmu, sekarang orang yang berwudu. Jadi kembali ke beda, kita ada yang berwudu itu tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah ya tawaddu ala zahril masjid. Abu Hurairah itu berwudu di samping masjid. Karena Abu Hurairah itu tinggal di samping rumah Nabi dan selalu menjaga Masjid Nabawi. Ada kawan beliau 9 orang yang disebut Ashabus Sufa. Nah, jadi Abu Hurairah yang berkhidmat kepada Nabi 24 jam. Nah, jadi justru itu termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berwudu di samping masjid, kemudian bakalan berkata Abu Hurairah, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati burran muhajirin min asari wudu." Umatku nanti dipanggil pada hari kiamat burran muhajirin, bercahaya min asari wudu, dari bekas wudu. Paman istatara minhum ayyutila ghuratahu walutil. Siapa yang mampu melebihi dari batas wudu, usahakan lebih. Ini ujar Nabi, aku nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada umatku. Dan orang yang dapat syafaat Nabi pada hari kiamat itu masuk surganya beserta Nabi. Dikumandani Nabi di depan, lalu di belakang orang yang dapat syafaat Nabi. Nah, jadi apa? Ujar Nabi, Allah akan bersyafaat kepada umatku. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kami ini sering bertemu dia, barangkali nanti benar kami memberi syafaat kepada kami. Tetapi bagaimana saudara kami yang muslim yang tinggal
Tabuk, di Taif, di Jeddah, pokoknya di luar kota Madinah, mereka itu tidak pernah bertemu sama. Apalagi umat-umat yang setelah kita yang meninggal nanti belakangan, seperti kita ada pernah bertemu lagi. Bagaimana sampai memberikan syafaat kepada mereka yang sampai tidak pernah bertemu, bahwa itu umat sampai. Ujar Nabi, ya, kalau di hadis yang subuh kemarin, bagaimana ujar Nabi memberikan contoh. Kamu punya kuda 4 ekor. Kamu beri tanda kuda itu. Nah, kemudian kuda yang 4 ekor itu dicampur dengan kuda 50 ekor kuda lain. Nah, kamu bisa mengambil kuda kamu yang 4 ekor. Ujar sahabat, bisa ya Rasul, karena ada tandanya. Nah, tapi itu juga kata Rasul, aku binadu dengan umatku walaupun aku tidak pernah bertemu. Nah, karena dia bercahaya. Disebut apa? Gurrun muhajjalun min athari wudu. Bercahaya-cahaya dari bekas wudu. Jadi anggota wudu yang kita bawa wudu itu nanti pada hari kiamat bercahaya. Nah, dengan bercahaya itu nanti walaupun dikumpul di padang mahsyar itu umat manusia yang sejak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir dicampur menjadi satu. Tapi minarabi binatu. Nah, oh ini bercahaya umatku, ini umat bercahaya umatku, aku akan beri syafaat kepada dia. Nah, jadi apa? Bercahaya itu tadi. Nah, jadi apa? Itu kelebihan orang yang berwudu. Jadi jangan menguraikan kalau kamu mampu melebihi dari batas wudu, lebih. Justru itu Abu Hurairah kalau berwudu dia pakai baju sampai ke kaki bersetengah, berarti setengah landau. Nah, kalau mampu ya Nabi lebih, karena itu bercahaya nanti pada hari kiamat. Nah, jadi itu orang kelebihan apa? Kelebihan wudu itu tadi. Nah, kemudian wudu itu, nah, disuruh basuh wudu itu anggota tubuh yang melakukan dosa. Nah, dengan adanya air wudu, dosa yang dilakukan oleh anggota wudu tadi itu berguguran bersama gugurnya air wudu. Jadi anggota itu yang disuruh basuh setiap hari itu tadi. Nah, anggota itu apa? Pertama membasuh muka. Di muka itu ada 2 yang selalu mengerjakan dosa atau memperbuat dosa, mata dan mulut. Itu yang selalu melakukan dosa. Nah, di basuh muka itu dosa yang ada di mata, dosa yang ada di mulut itu terhapus dengan atau berguguran beserta air wudu kita. Yang kedua membasuh tangan. Juga tangan itu yang melakukan dosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh tangan ketika dibasuh dengan air wudu, nah, itu dosanya berguguran beserta gugurnya air wudu itu tadi. Kemudian yang ketiga menyapu kepala. Kepala itu apa dosanya dalam kepala? Di kepala itu ada otak. Ada otak yang merancang segala-galanya. Nah, disapu dengan air wudu, dosa yang dirancang otak itu gugur beserta sapunya air wudu tadi. Kemudian menyapu kaki, kepala itu termasuk telinga. Kemudian apa? Membasuh kaki. Kaki itulah yang berjalan menuju untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, dibasuh sehingga dosa yang kaki itu berguguran. Nah, jadi justru itu kalau kita berwudu terus, dosa yang dilakukan oleh anggota wudu itu habis. Nah, habis berguguran dengan bergugurannya air wudu tadi. Dengan tidak ada dosa itu, selalu berwudu, meninggal hari kiamat orang itu bercahaya. Nah, kenapa? Tadi dengan bekasnya wudu itu tadi. Nah, itu apa? Orang yang selalu berwudu itu tadi. Nah, disebut apa tadi? Gurrun muhajjalun, yang Nabi
bercahaya min asari wudu dengan bekas wudu itu. Nah itu kelebihan orang yang sering berwudu. Apalagi berwudu itu Nabi dan ketika diperlihatkan surga mendengar sandal Abu Salambar, sandal Bilal bin Rabah ada di dalam surga. Bilal itu sandalnya melayani pada orang kayu, bunyi khas Bilal itu. Nah jadi, tapi dari mana ada sandal Bilal dalam surga? Besok harinya Nabi memanggil Bilal, amalan ibadah apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendengar masuk surga? Ujar Bilal, tidak ada amalan apa-apa ya Rasul. Cuma aku apabila setelah selesai berwudu sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Dan aku tidak batal wudu. Jadi kalau batal wudu sembahyang 2 rakaat, batal wudu sembahyang 2 rakaat. Nah itu yang aku lakukan ya Rasul, tidak ada yang lain. Jadi setiap selesai wudu sembahyang 2 rakaat namanya sembahyang sunat wudu. Aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah kemudian dilaksanakan 2 rakaat seperti sunat biasa. Nah itu aja Rasul, setelah selesai sholat berwudu aku sembahyang 2 rakaat. Kemudian bila batal aku wudu batal wudu. Aku selalu dalam keadaan wudu atau rakaat. Anak kata Bilal bin Rabah. Wajah Rasul atas itu kamu mendapatkan surga, aku dengar kamu dalam surga itu. Nah jadi apa? Itu hebat kalau orang yang bisa selalu sembahyang 2 rakaat sunat wudu kemudian selalu ada batal wudu. Itu luar biasa, orang itu bisa seperti itu tadi. Nah itu apa? Itu kelebihan orang yang berwudu. Ada orang kehilangan wadah kiai. Bayaran wadah kiai di Jawa 18 orang. Wadah kiai Mangki di Magelang. Kemudian ketika sampai di sana, turun dari mobil, naik sedikit ada gunung-gunung, lalu ditunggu kiai itu di depan rumah. Berdiri sini. Begitu naikkan orang 18 tadi, bersalaman lawan kiai itu di sini di depan rumah. Ada yang sudah beberapa kali ke tempat kiai itu, lalu Pak Kiai, kenapa kami ada diajak ke rumah sampean? Ujar Pak Kiai itu, kamu kan datang ke sini ingin bertemu aku. Sekarang sudah kita bertemu dan bersalaman. Nah, oh ya Pak Kiai, tapi kenapa ada diajak ke dalam rumah? Ada di depan rumah diri. Lalu sini berbisik. Ujar Sidin, aku tidak mau membawa kalian ke rumah, tapi bisik aja. Karena di antara kalian ini ada satu orang yang hitam dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki. Jadi kalau orang yang saleh, orang yang takwanya tinggi itu bisa melihat hitam dari ujung rambut sampai ke akar kaki. Ada takutkan apa Pak Kiai? Jadi orang hitam dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Orang itu jadi barangkali jarang wudu, jarang sembahyang. Nah, karena jarang wudu, jarang sembahyang, dosanya menempel terus pada tubuhnya itu. Karena dosanya yang menyelimuti tubuhnya itu hitam itu jadi. Nah setelah dijelaskan itu, tahu orangnya, oh dia ada orang yang jarang sembahyang, 4 jarang itu tadi. Nah, karena dia jarang wudu, jarang sembahyang tadi. Nah setelah itu, sinam ketua rumah tadi, kita sudah ini bertemu Pak Kiai dan kita sudah bersalaman, kita pulang aja. Nah jadi Kiai tidak mau membawa orang yang hitam dari ujung rambut seorang yang berlupa kita. Kenapa? Karena jarang wudu tadi dosanya selalu menempel. Tapi kalau orang selalu berwudu, nanti apa bercahaya orangnya. Kurun muhajarun di hari kiamat Nabi Pinandu akan Nabi memberi syafaat kepada orang itu dan masuk surga beserta Nabi itu tadi. Nah jadi itu kelebihan orang yang berwudu itu tadi. Nah, ada di YouTube. Nah, di YouTube itu kelebihan salah satu kelebihan wudu. Kalau orang itu selalu berwudu
Asal orang itu berwudu 5 kali sehari, tidak akan diutup dan tidak akan apa karena penyakit corona itu tadi. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu gelisah. Orang yang selalu berwudu 5 kali sehari minimal itu tidak akan kena corona itu tadi. Nah kemudian Jumat yang lalu, bukan Jumat semalam, Jumat yang lalu itu ada di YouTube, tayangan di YouTube itu. Di Yombor itu orang Islam di situ. Di Yombor itu Islam. Sembahyang Jumat di masjid. Orang Cina banyak tempat sembahyang di jalanan penuh. Mungkin 4-5 ribu orang tempat sembahyang itu. Dan tidak pakai masker. Kalau dinaik keluar rumah pakai masker. Masker ada lepas dari masker. Tapi yang sembahyang Jumat itu termasuk Cina yang ikut sembahyang Jumat itu tidak ada satupun yang pakai masker. Dan hebatnya di sana semua orang Islam itu satu pun tidak ada karena corona. Satu pun tidak ada karena corona itu tadi. Nah jadi itu apa? Jadi betul yang si penjara tadi, kalau orang itu berwudu 5 kali sehari tidak akan kena corona itu tadi. Di dalam Al-Quran juga Tuhan menjelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala atau azab selama orang itu masih ada yang baca istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim atau meminta ampun kepada Allah. Selama ada orang minta istighfar itu, Allah tidak akan menurunkan bala kepada orang Islam itu tadi. Nah jadi justru itu apa? Kita pasti banyak orang baca istighfar masih. Kemudian apabila berwudu 5 kali sehari, menjadi pikiran mereka apa? Itu pasti tidak akan kena corona. Nah itu tadi. Dan itu apa? Itu bala Tuhan turun. Nah, tapi kadang mau apa? Karena orang yang baca istighfar, kadang mau karena orang yang selalu apa? Berwudu itu tadi. Nah itu apa? Itu keistimewaan orang yang berwudu tadi. Nah kita selalu berwudu. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bercahaya Nabi Finadu memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini berserta Nabi kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. An Abba ibn Numair an Amini annahu saka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'un fi sholati. Seorang laki-laki ini ragu-ragu dalam sembahyang. Apakah batal atau tidak? Wudunya ini batal atau tidak? Tadi udah sembahyang ya Rasul ragu-ragu batal atau tidak? Kemudian apa? Ujar Nabi, la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yahidu rih. Kamu itu yakin batal atau tidak? Tadi ada ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu kamu ada mendengar bunyi kantor atau baunya ada bunyi bau. Nah itu batal. Tapi berbeda berbunyi kadang bau kadang itu ada batal dan soalnya perasaan kamu aja itu. Nah jadi apa seorang sahabat bertakwa kepada Nabi ragu-ragu. Apa batal atau tidak? Apabila kamu mendengar bunyi kantor kita batal atau bau batal itu tadi. Nah itu apa? Dia 2 macam itu aja, berbunyi atau bau itu. Nah itu kalau itu ada ya Rasul batal itu. Nah itu apa? Seorang sahabat mengeluh kepada Nabi itu tadi. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Abi Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul arwa'ita." Kalau apabila kamu buang air besar atau berhina di kita di luar daripada misi,
di tanah yang terbuka. Fala yastaqbilul qiblata wa la yastaqbiluha. Jadi jika di terbuka, di zaman Nabi itu bila perjalanan, di perjalanan itu padang pasir. Nah, apabila kamu buang air besar, Nabi, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakang. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakang. Walakin syariqu au gharibu, lakin ke timur atau ke barat. Artinya jangan menghadap kiblat enggak kayak gitu. Itu ketika Nabi berkata di Madinah. Jadi kita di alam terbuka kalau nak bahira termasuk juga kalau kami dianjurkan jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya itu tadi. Nah, kalau dalam WC ada apa? Nah, berdinding, nah, tertutup, ada apa? Itu pun kalau bisa usahakan bangunan WC dari itu jangan menghadap kiblat. Nah, kalau kita bangunan WC usahakan jangan menghadap kiblat. Tapi itu ada apa? Kalau tertutup berdinding tidak apa-apa, tapi itu masih lebih bagus usahakan kalau kita bangunan jangan menghadap kiblat itu. Nah, jadi yang ada boleh itu di alam terbuka. Nah, karena perjalanan musafir itu di alam terbuka, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Kalau buang air besar termasuk juga buang air kecil. Nah, kita yang banyak kadang-kadang buang air kecil yang di luar di perjalanan itu WC ngalih jauh. Karena kami kan benar. Saya itu usahakan yang menghadap ke kiblat itu tadi. Nah, jadi itu apa? Itu ajaran Nabi itu tadi. An Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Qatadah, dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ita bala ahadukum fala yaquzanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffasu bil ina'i. Ujar Nabi, apabila buang air kecil kamu jangan memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Nah, jadi jangan memegang kemaluan itu jangan tangan kanan, jangan dipegang tangan kanan memegangnya. Begitu juga beristinja, babasuh bahira, jangan tangan kanan. Baiklah. Ini kalau ada darurat. Lamun darurat kan, itu kan jadi masalah darurat. Banyak orang tangan kirinya potong, hanya tangan kanan aja ada. Nah, terpaksa basuh dengan tangan kanan itu terpaksa. Tapi kalau sampuraja jangan memegang kemaluannya tangan kanan, jangan apa? Babas tinja babasuh bahira jangan tangan kanan. Kemudian wala yatanaffasu bil ina. Jangan minum banyak sambil bernafas. Nah, jadi jangan minum sambil bernafas. Yang sunnah Nabi minum itu satu gelas itu dibagi 3, itu sunnah Nabi. Jadi minum pokok stop dulu. Nah, bernafas hanya minum ulang pokok nafas hanya yang ketiga. Itu sunnah Nabi. Jadi setiap kita minum dalam satu gelas itu bagi 3. Nah, jangan sambil minum gelas sambil bernafas, jangan apa? Jangan bernafas sambil minum itu tadi. Ya tadi sunnah Nabi itu dibagi 3 kali lah dalam meminum itu tadi. Nah, jadi justru itu apa? Justru itu sampai meminum Nabi mengatur cara minum itu tadi. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini di zaman Nabi, Utsman itu menantu Nabi. Dan Utsman ini orang pedagang besar. Nah, jadi Utsman itu menantu Nabi. Utsman itu pedagang besar, menjadi khalifah yang ketiga. Dikajikan dan membaca riwayat atau menarik Utsman bin Affan itu, nah, ada satu yang sangat penting.
Utsman itu berdagang. Jadi bisa 3 bulan keluar Madinah. Datang ketika Utsman 3 bulan meninggalkan Madinah, kemudian datang membawa gandum 12 ekor onta. Kalau bahasa kita ya 12 ekor itu 12 motor pickup membawa gandum ke Madinah. Ketika Utsman datang membawa gandum 12 ekor onta itu tadi, para pedagang menemui Utsman. Ya Utsman, itu gandum jangan dijual ke orang lain, aku aja yang menemani. Aku akan beri untung 100%. Mendengar akan memberi untung 100%, Utsman bingung. Karena 3 bulan meninggalkan Madinah. Ujar Utsman, ada apa? Biasanya untung cuma 5%. Ini berani memberi untung 100%. Utsman bingung kaget. Ada apa yang terjadi di Madinah itu? Memang yang terjadi di Madinah itu gunung kosong, peceklek. Jadi gunung kosong. Nah, jadi justru itu si pedagang ini kalau inya memberi perangan, inya yang mengatur harga. Utsman karena itu kaget, dia Utsman tidak dijual dulu. Si pedagang ini keluar, ketemu teman-temannya di sana. Itu Utsman, kalau untung 100%, aku beri untung 100%, ada mau menjualnya. Padahal Utsman ini bukan karena untung 100% orang menjual. Pertanyaan, ada apa yang terjadi di Madinah ini? Tapi ngomong di sana Utsman 100% tidak dijual. Masuk menemui Utsman orang kedua. Ya Utsman, aku yang menukari 200% beri untung. Makin hari Utsman, ada apa ini? Ya Utsman ada dijual dulu. Ngomong lagi di teman-temannya di sana. Utsman kalau 200% ada menjual. Ada lagi yang ketiga naik nama Utsman. Ya Utsman, aku beri untung 300%. Makin jauh Utsman ada dijual. Akhirnya Utsman mencari kenapa jadi sampai pedagang begini. Biasanya 5% sudah berjual itu. Jadi kalau namanya baris harga 10.000, nah, untung 300% sudah 30.000 modalnya. Nah, mungkin dijualnya 40.000, 50.000 baris harga. Akan banyak yang kelaparan karena harganya yang begitu tinggi itu tadi. Oh, ternyata Utsman setelah menyelidiki di Madinah ini gandum kosong. Kosong itu tadi. Nah, jadi Utsman ini bagaimana? Kalau bahasa kita, Utsman ini sebuah malakama. Menjual ladang 300% Utsman ketawa. Tapi masyarakat Madinah mungkin banyak yang kelaparan. Ada sanggup membeli. Tapi dijual murah seperti biasa. Itu pedagang-pedagang yang membeli untung 100%, 200%, 300%. Itu pasti mengadakan Utsman terbitan. Diberi untung 200%, 300%, maka menjual 5% aja untung. Itu pada pintar Utsman itu. Nah, jadi dijual untung banyak ketawa, tapi masyarakat Madinah kelaparan. Dijual yang murah seperti biasa, buat pedagang mengadakan Utsman terbitan. Akhirnya bagaimana? Ujar Utsman, kalau aku menjual ladang sampai ada orang kelaparan nanti di depan Tuhan ditanya oleh Tuhan. Gara-gara Utsman menjual ladang sehingga orang menjual masyarakat kelaparan itu tadi. Aku ditanya Tuhan nanti pada harinya. Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya Utsman itu jadi sebuah malakama, jual murah salah, jual larang salah. Akhirnya apa kata Utsman?
kebetulan masyarakat itu tahun kosong, kemudian banyak yang tidak bisa membeli, dibagi oleh Utsman gratis sekota Madinah gandum 12 ekor onta tadi. Jadi 12 pitam baca ikannya kira-kira segitulah. Nah, karena musimnya kosong dibagi gratis dengan masyarakat Madinah itu. Nah itu salah satu menakjub Sayyidina Utsman. Jadi luar biasa Utsman itu. Nah, ingat akhirat. Kalau pedagang kita ini ada itu. Nah, makin banyak untungnya makin bertambah. Orang kayak apa? Adanya itu pedagang kita sekarang. Kalau Utsman ada Utsman kedua ada. Lah yang memikirkan nasib masyarakat itu kalau penularan orang kasihan ada. Nah itu. Nah itu Utsman kedua ada itu. Hanya Utsman satu, Utsman itu aja. Nah jadi itu Utsman bin Affan itu tadi. Nah ujar Utsman, da'a bi'inain, diminta banyu satu bejana. Anak bau Utsman. Pada dalam pagi serasa merah. Sebelum berwudu, Nabi Utsman membasuh celana beliau 3 kali. Nah, dibasuh dulu. Nah kemudian Kemudian paman madat wasdan sama bergumur-gumur dan memasukkan air ke hidung. Masuk dihembuskan ke hidung. Itu 45 atau kemudian Sumangga sadar wajah mustalasa. Kemudian membasuh muka 3 kali. Wayadaihi ila min pakai serasa kali. Membasuh kedua tangan sampai ke siku 3 kali. Summa masaha birasihi. Kemudian menyapu kepala. Summa kasara rijlaihi serasa merahkan ila kamai. Kemudian membasuh 2 kaki sampai ke kuku lari juga masing-masing 3. Jadi setelah Utsman berwudu tadi, ya seperti kita berwudu 2 ini. Semakan kemudian Utsman berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Utsman, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Summa shalla rak'atain. La yudisu fihi man nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti aku berwudu tadi? Nah, seperti kita berwudu sama ya tadi 3 kali. Kemudian sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat wudu. Nah, jadi berwudu, kemudian sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Nah, usalli sunat al-wudu rakaatain laila. Aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah. Nah, kalau orang seperti itu ujar Nabi Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Jadi orang selalu berwudu sembahyang. Dosanya habis selalu berwudu tadi. Diampuni Allah dosa yang terdahulu. Nah, jadi justru itu kalau kita berwudu, kenapa tadi? Sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat wudu, ujar Nabi diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah itu hebatnya orang yang berwudu, kemudian setelah wudu sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat wudu namanya itu tadi. Nah itu keistimewaan orang orang yang berwudu. Insyaallah. Nah inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma fahma. Allahumma khudhna min sunnati wa min wa karimna bi nuril fahmi wa ta'ala wa ilmi wa zayyinna bil halaqil hasani wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna bi din wa 'allimna ta'wila ya 'alima ma fi sudur.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ihsanal mursalin wa amalan salihin. Allahumma qfis salamata wa la ta'tana man ghafarana wa la man ghafarana wa la tujibul hujjaj wal qusat wa suwar musafirin bil barri wal bahri wa jawi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.